Kalau di Kristen babi halal apa haram? Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Ah, buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. umum. Secara Iya. Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen-Kristen tertentu yang golongan kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Di Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Jadi gini ya Sel, kenapa orang-orang Kristen non-Yahudi itu tidak ada larangan makan daging babi? Hal ini didasari setidaknya oleh dua hal. Yang pertama, dari perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah menajiskan orang." Jadi yang menajiskan orang itu bukan yang masuk ke dalam mulut, Sel. Nah, apakah yang masuk ke dalam mulut? Lewat perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang dimaksudnya itu adalah makanan. Dari mana kita tahu? Mari kita baca di ayat 15, 16, dan 17. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di WC, jamban?" Apa yang dibuang ke dalam jamban, Sel? Sisa makanan. Nah, jadi apa yang masuk ke dalam mulut? Makanan. Nah, Tuhan Yesus berkata, bukan makanan yang menajiskan orang. Jadi perlu Marcel ketahui, Tuhan gak mau ribet dengan makanan. Itu bukan titik fokus utama Tuhan. Bukan tentang hal-hal yang sifatnya fisik seperti itu ya. Bukan sifatnya yang bersifat materi, yang justru merupakan kebutuhan utama. Bukan daging babinya kebutuhan utama orang, tetapi tentang makanan. Dan Tuhan tidak mau sebenarnya ya meribeti tentang makanan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bukan makanan yang menajiskan orang. Kan kira-kira seperti itu artinya. Melainkan, ya kita lanjut kembali baca ayat 11. Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang keluar dari mulut, Sel? Mari kita baca di ayat 18. Ini perkataan Tuhan Yesus masih ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang itu ternyata bukan perkara makanan, Sel, tetapi isi hati. Ya. Nah, kan ada orang kadang-kadang yang berbicara panjang lebar kemana-mana, berbicara di mana-mana ya, seolah-olah iman orang Kristen salah, seolah-olah isi Alkitab itu salah, orang Kristen salah memaknainya, gitu ya. Dia kelihatannya ingin sekali ya di mata orang banyak, kesannya orang Kristen itu salah, ya. Dia berkoar-koar di mana-mana, padahal yang dia sampaikan itu nggak sesuai dengan isi Alkitab. Nah ini mengalir dari hati, Sel. Ya, ini cerminan dari hati yang busuk, hati yang jahat. Ya, itu yang kami lihat. Makanya kita harus berhati-hati kalau melihat orang, mungkin secara tampilan fisiknya bersih, rapi gitu ya. Tutur kata santun, tapi hati-hati. Bagaimana dengan hatinya? Ini perlu kita periksa. Apakah isi hatinya bersih? Atau jangan-jangan dia ternyata memiliki hati yang jahat, culas dan busuk. Ya. Punya maksud yang tidak baik terhadap orang-orang Kristen. Gitu ya, Sel. Jadi dari dasar pertama ini Tuhan Yesus berkata, bukan makanan yang menajiskan orang, tetapi hati yang jahat, hati yang culas ya. Ini berbicara tentang kualitas kita, kualitas moral kita. Tuhan lebih berfokus ke sana. Ini dasar pertama. Kemudian dasar yang kedua, itu bisa kita lihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, di sini para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus bersidang dengan para tua-tua orang Yahudi, penatua orang Yahudi ya. Karena ada kesenjangan atau ada perbedaan
antara orang-orang Kristen bukan Yahudi dengan orang-orang Yahudi yang sudah Kristen. Di mana orang-orang Yahudi yang sudah Kristen mereka tetap memelihara tradisi mereka. Sementara kan orang-orang Kristen non-Yahudi kan mereka nggak tahu tradisi dan hukum yang berlaku di dalam aturan orang-orang Yahudi. Nah, atas dasar itu mereka bersidang, lalu mereka memutuskan demikian. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19 dan 20. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ada 4 ya, Sel. Dan jelas di sini nggak ada ditulis dari daging babi. Nah, inilah menjadi dasar yang kedua bagi orang-orang Kristen yang non-Yahudi, sehingga mereka tetap mengkonsumsi daging babi karena memang tidak ada larangan untuk itu. Seperti itu ya. Dan perlu Marcel ketahui, kalau tadi ada yang bilang orang Kristen non-Yahudi makan daging babi karena ajaran Paulus, saya mau beritahu dalam Kisah Para Rasul 15 ini, ya, dalam sidang tersebut, di situ memang ada Paulus, ya, kemudian ada Barnabas. Tetapi perlu Marcel catat baik-baik bahwa yang ngomong di situ adalah Petrus dan Yakobus sebagai pemimpin murid-murid. Jadi otoritas mereka yang pegang, dan atas nama otoritas itu Petrus dan Yakobus berbicara dan memutuskan bersama para penatua orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan hal yang tidak kalah pentingnya juga, saya mau katakan kepada Marcel, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28, ini ada sebuah informasi penting sekali. Dikatakan demikian. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan perkara-perkara yang tadi, larangan yang 4, di luar yang 4 tadi. Jadi jangan ditanggungkan di luar yang dilarang tadi, yang itu ada 4. Oke? Apa poinnya? Ingat Sel, keputusan mereka itu juga merupakan keputusan Allah, Tuhan Israel lewat Roh Kudus. Jadi bukan cuma sekedar rapat manusia saja, tetapi di dalamnya Roh Kudus turut terlibat dalam keputusan tersebut, di mana jelas tadi yang sudah saya bacakan, larangan makan daging babi tidak ada di situ. Gitu ya. Jadi paham ya Sel? Makanya saya saran, kalau mau tahu isi Alkitab, jangan tanya tukang kuyuk, jangan tanya tukang ngibul, jangan tanya orang-orang yang bermulut besar omong kosong yang isinya nggak ada ya. Ya, tanyalah sama orang yang mengerti Alkitab, bukan sama orang yang punya banyak Alkitab. Punya banyak Alkitab, ya kalau tidak memahami isinya buat apa? Paham ya? Oke, Marcel, semoga membantu ya.